Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Suntaryati, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan materi bilangan pecahan. Berikut ini merupakan susunan materi bilangan pecahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep bilangan pecahan. Yang kedua adalah pecahan senilai. Yang ketiga adalah membandingkan dua pecahan. Yang keempat adalah jenis-jenis bilangan pecahan. Yang kelima adalah mengurutkan pecahan. Yang keenam adalah menyederhanakan bilangan pecahan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya anak-anak. Sebelumnya, tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kira-kira dari gambar yang kalian lihat ini, gambar apa ya anak-anak? Ya betul, ini merupakan gambar dari sebuah pizza. Ibu mempunyai sebuah pizza dan ingin membagikan pizza tersebut kepada ketiga orang anaknya. Kemudian, ibu memotong pizza tersebut menjadi 3 bagian. Maka, berapa banyak bagian yang diterima oleh setiap anak? Selanjutnya kita lihat gambar dari pizza yang telah dipotong oleh ibu menjadi 3 bagian yang sama. Ini merupakan potongan pertama dan ini merupakan potongan kedua. Selanjutnya ini merupakan potongan ketiga. Jika ibu sudah membagi menjadi 3 potongan, maka untuk setiap anak mendapatkan bagian 1/3 dari bagian seluruhnya. Ini untuk anak yang pertama, potongan yang kedua untuk anak kedua, dan potongan yang ketiga untuk anak yang ketiga. Sehingga 1/3 dari seluruhnya dapat kita tulis menjadi 1/3 bagian dari seluruhnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/3 ini merupakan salah satu contoh bilangan pecahan. Lalu, bagaimana bentuk umum bilangan pecahan itu? Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari bilangan pecahan. Bentuk umum dari bilangan pecahan adalah A/B. A adalah pembilang. A adalah pembilang. Dan B adalah penyebut. Dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah pecahan senilai. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar dari persegi panjang yang berwarna abu-abu. 1 persegi panjang ini kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, 1, 2, dan 3. Sehingga masing-masing bagiannya bernilai 1/3. Kemudian, 1 persegi panjang berwarna abu-abu ini kita bagi menjadi 6 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing bagiannya bernilai 1/6. Sehingga jika ada 2 bagian 1/6 dan 1/6, maka hasilnya adalah 2/6. Kemudian 1 persegi panjang ini kita bagi menjadi 12 bagian. Masing-masing bagian akan bernilai 1/12. Dan untuk 4 bagian ini yang berwarna kuning, 1/12, 1/12, 1/12, dan 1/12 yang berjumlah 4, hasilnya adalah 4/12. Jadi kita mendapatkan 3 buah persegi panjang yang berwarna biru, hijau, kuning dengan
bagian persegi panjang yang berwarna biru nilainya 1/3, persegi panjang yang berwarna hijau bernilai 2/6, persegi panjang yang berwarna kuning bernilai 4/12, sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1/3 ini merupakan pecahan senilai dari 2/6 dan merupakan pecahan senilai dari 4/12, sehingga 1/3 sama dengan 2/6 dan sama dengan 4/12. Maka untuk sembarang pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang tidak nol tetapi harus sama. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Misalkan 1/3 ini akan kita cari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 5. Maka hasilnya adalah 5/15, sehingga 1/3 merupakan pecahan senilai dari 5/15. Selanjutnya, kita cari hubungan apa yang terdapat pada pecahan senilai. 1/2 jika kita kalikan 2 pada masing-masing pecahan dan penyebut mendapatkan hasil 2/4. Jika kita kalikan dengan 3, hasilnya 3/6. Kita kalikan dengan 4, hasilnya 4/8. Dan kita kalikan dengan 6, untuk pembilang dan penyebutnya hasilnya 6/12. Kemudian kita balik. Jika 2/4 ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya apakah 1/2? Ya, hasilnya 1/2. Dan 3/6 ini kita bagi dengan 3, hasilnya berapa? 1/2. 4/8 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 1/2. Dan 6/12 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 1/2. Dari sini kita akan melihat hubungannya antara pecahan senilai, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika pecahan senilai itu akan kita dapatkan apabila pembilang dan penyebut kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan yang sama dan tidak nol. Seperti misalnya A, B, C, D, dan K adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Maka pecahan A per B akan senilai atau ekuivalen dengan C per D dan dapat dituliskan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D jika A kita kalikan silang dengan D sama dengan B kita kalikan silang dengan C. Dan yang kedua adalah A per B, untuk A sebagai pembilang kita kalikan dengan K dan B sebagai penyebut kita kali dengan K. Yang ketiga adalah A per B. Dengan A pembilang kita bagi dengan K dan B sebagai penyebut kita bagi dengan K. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga adalah membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan ini, kita dapat melihat bentuk umum pecahan A per B dan P per Q. Dengan B dan Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka terdapat hubungan sebagai berikut. Yang pertama, jika A per B lebih dari P per Q, maka ditulis sebagai berikut. A per B lebih besar dari P per Q. Atau jika A per B kurang dari P per Q, maka ditulis sebagai A per B kurang dari P per Q. Atau
jika A per B sama dengan P per Q, maka ditulis sebagai A per B sama dengan P per Q. Kemudian ada aturan yang kedua. Membandingkan pecahan A per B dan C per Q yang memiliki penyebut berbeda dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah jika Q A kali D lebih besar dari B kali C, maka A per B lebih besar daripada C per D. Dan jika A kali D kurang dari B kali C, maka A per B kurang dari C per D. Untuk aturan yang ketiga adalah jika A, B, dan C bilangan asli dan A kurang dari C, maka berlaku A per B kurang dari C per B. Dengan catatan, kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Seperti di sini penyebutnya adalah B. B semua. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal. Lengkapi titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang dari, lebih besar, atau sama dengan, sehingga menjadi kalimat yang benar. Nah, contoh soal yang pertama. 4 per 7, titik-titik 2 per 5. Tadi kita dapat menggunakan cara perkalian silang. Maka, kita kalikan silang 4 kali 5 dan 7 dikalikan 2. Hasilnya berapa anak-anak? Nah, 20 untuk 4 kali 5 dan 14 dari 7 dikali 2. Betul sekali. Terus kita cari hubungan dari 20 dengan 14 dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih besar atau sama dengan. Maka, jika 20 itu lebih besar dari 14, maka 4 per 7 dengan 2 per 5 terdapat hubungan 4 per 7 lebih besar dari 2 per 5. Contoh yang kedua adalah 5 per 8 itu titik-titik 7 per 6. Kita menggunakan perkalian silang. 5 kita kalikan 6 dan 8 kita kalikan 7. Hasilnya adalah 30 titik-titik 56. Maka hubungannya seperti apa? 30 itu kurang dari 56. Maka 5 per 8 itu kurang dari 7 per 6. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bilangan pecahan. Apa saja jenis-jenis bilangan pecahan anak-anak? Nah, jenis-jenis bilangan pecahan adalah yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibedakan menjadi dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Dan yang ketiga adalah pecahan desimal yang dapat dibedakan menjadi pecahan per 100 atau persen. Lanjut ya, kita bahas dari yang pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Nah, bentuk umum dari pecahan biasa adalah A per B dengan A kurang dari B dan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan biasa itu juga kita dapat sebut sebagai pecahan murni atau pecahan sejati. Karena nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. A kurang dari B. Contohnya adalah 4 per 7, 3 per 6, 1 per 8, dan 4 per 7. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Ini adalah pecahan tidak murni. Jika A lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni atau pecahan semu. Jadi nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Contohnya adalah 3 per 2,
7/4, 12/5. Kita lanjutkan ya. Pecahan campuran. Bentuk umum pecahan campuran itu seperti apa? Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk umum dari pecahan campuran. Dengan C adalah bilangan bulat, A adalah pembilang, dan B adalah penyebut. Sehingga bentuknya adalah C A per B. Contohnya seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. 5 3/4 dan 1 1/2, 6 5/7, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kita lihat sekarang. Pecahan campuran kan berbentuk A, B per C. Dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu A, B per C dengan A kita kalikan C ditambah B per C. Kemudian kita lanjutkan. Untuk jenis-jenis bilangan pecahan yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10. Kemudian ditulis menggunakan koma serta sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Jadi, pecahan desimal itu pecahan yang dilengkapi dengan menggunakan tanda koma. Contohnya adalah 0,5, 0,01, 3,725, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal? Contohnya adalah 1/5, kelipatan 10. Kita bisa merubah bentuk penyebut dari angka 5 menjadi kelipatan 10. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan pecah baik penyebut maupun pembilang dengan 2. 1 dikali 2 hasilnya 2 dan 5 dikali 2 hasilnya 10, maka bentuk bilangan desimalnya adalah 0,2. Selanjutnya adalah 1/25. Kira-kira berapa ya? Apakah dijadikan pecahan kelipatan 10? Tidak bisa karena dia 25, maka kita jadikan kelipatan 100. Kita kali dengan angka 4. 1 dengan kali 4 adalah 4 dan 25 dikali 4 adalah 100. Maka hasilnya adalah 0,04. Nah, sekarang kalau kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi kelipatan 10 sesuai banyaknya angka di belakang koma. Contohnya, 0,5, angka di belakang koma adalah 1. Maka dapat kita tulis adalah 5/10. Contoh yang kedua adalah 3,25. Angka di belakang koma berapa? 2. Maka kita dapat tulis 325/100. Jika angka di belakang koma ada 3, maka kita dapat menuliskan dengan per 1000. Selanjutnya, kalau angka di belakang koma ada 4, kita bisa menuliskan dengan per 10.000. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah jenis-jenis bilangan pecahan. Yang berikutnya adalah bilangan persen. Apa itu bilangan persen? Nah, bilangan persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 100 dan dituliskan dengan simbol persen. Nah, bilangan persen atau per 100 ini pasti penyebutnya adalah 100. Contohnya adalah 25%, 125%, dan 75%. Oke. Nah, poin kelima yang akan kita bahas adalah mengurutkan pecahan. Bagaimana cara mengurutkan pecahan? Nah, kita bahas dulu ya. Mengurutkan pecahan artinya membandingkan nilai-nilai pecahan tersebut dan diurutkan baik dalam bentuk urutan naik maupun urutan turun. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Nah, urutkan pecahan berikut ini dengan urutan turun.
Nah, kita urutkan ya menggunakan cara yang pertama adalah kita menyamakan penyebut dari ketiga pecahan ini. Kita mencari KPK-nya atau kelipatan persekutuan kecil. Berapakah KPK dari 8, 4, dan 16? Nah, KPK dari 8, 4, dan 16 adalah 16. Maka 5/8 kita jadikan penyebutnya menjadi per 16. 8 kali berapa ya biar jadi 16? Oh, dikali 2. Jika penyebut kali 2, maka pembilang kali 2, yaitu 10 dan 16. Kemudian 3/4 kita jadikan per 16. 4 biar jadi 16 dikali berapa ya? Oh, dikali 4. 3 kali 4 adalah 12 dan 4 kali 4 adalah 16. Kemudian 9/16 kita jadikan apa ya? Oh, tidak usah karena penyebutnya sudah 16. Sehingga dapat kita urutkan mulai dari urutan yang paling besar karena urutan turun. Yang paling besar adalah 12/16. 12/16 adalah 3/4. Yang kedua adalah 10/16 adalah 5/8. Dan yang terakhir adalah 9/16. Maka urutannya sebagai berikut: 3/4, 5/8, dan 9/16. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan ya ke cara yang kedua. Selanjutnya, untuk cara yang kedua tentang mengurutkan pecahan. Kita lihat contoh soalnya ya. Urutkan pecahan berikut dengan urutan naik. Artinya, mulai dari yang terkecil menuju ke terbesar atau yang paling rendah menuju paling tinggi dari ketiga pecahan berikut ini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cara yang kedua, artinya merubah pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Ingat, bilangan desimal tadi adalah dengan menggunakan atau merubah penyebut menjadi kelipatan 10. Artinya 3/20 ini kita rubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Apakah bisa 10? Tidak, kita rubah ke bentuk kelipatan 10 yaitu 100. Maka 20 kita kalikan dengan 5 dan 3 kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 15/100. Desimalnya adalah 0,15. Selanjutnya 4/5. Kita jadikan per 10. 4 dikali 2 dan 5 dikali 2. 8/10 dan hasilnya adalah 0,8. Selanjutnya 4/125. Kita jadikan berapa ya anak-anak? Nah, kita jadikan per 1000. Maka 125 kita kalikan dengan 8 dan 4 kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 32/1000. Maka bilangan desimalnya dapat ditulis 0,032. Sehingga untuk urutan pecahan berikut dari urutan naik, maka kita lihat yang paling kecil adalah 0,32, yaitu 4/125, dan selanjutnya adalah 0,8, 4/5, selanjutnya adalah 0,15, 3/20, maka urutan naiknya adalah 4/125, 4/5, dan 3/20. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir ya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Coba kita lihat ya caranya. Nah, sebenarnya menyederhanakan itu apa? Menyederhanakan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan terbesarnya. Coba kita langsung lihat ke contoh soalnya ya. Sederhanakan bentuk pecahan di bawah ini. 12/15. Ingat, tadi caranya adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut ini.
12 dan 15 memiliki faktor persekutuan besar berapa anak-anak? Benar, 3. Sehingga kita membagi 12/15 adalah kita bagi masing-masing dengan 3. Akan mendapatkan hasil 12 dibagi 3 adalah 4 dan 15 dibagi 3 adalah 5. Sehingga bentuk sederhana dari 12/5 adalah 4/5. Untuk contoh yang kedua adalah 175/225. Kita bagi dengan angka berapa ya anak-anak? FPB dari 125 dan 225. Betul sekali, kita bagi dengan 25. Maka akan mendapatkan hasil 175 dibagi 25 adalah 7 dan 225 dibagi dengan 25 adalah 9. Nah, begitu tadi Ibu sudah menyampaikan mengenai bilangan pecahan. Terdapat 6 poin yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama adalah konsep bilangan pecahan, yang kedua adalah pecahan senilai, yang ketiga adalah membandingkan dua pecahan, yang keempat adalah jenis-jenis bilangan pecahan, yang kelima adalah mengurutkan pecahan, dan yang keenam adalah menyederhanakan bilangan pecahan. Oke. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan semoga kalian di rumah tetap sehat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan selalu cuci tangan. Serta jangan lupa belajar ya. Semangat! Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.